Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Agus Utomo MM, Ketua STIE AUB Solo. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mbak Tasya. Iya Pak Agus, mungkin bisa diceritakan aksi unik atau aksi sosial ini yang dilakukan oleh mahasiswa AUB Solo ini apa sih Pak? Ini adalah sebuah bentuk kepedulian sosial dari mahasiswa. Tentu saja ini adalah murni inisiatif mahasiswa. Pada dasarnya mereka punya program kerja kemahasiswaan, salah satunya di unit kerja atau unit kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa. Mereka melakukan proses pemilihan duta kampus. Maka setelah terpilih, mereka tentu saja akan melaksanakan aktivitas-aktivitas sosial. Iya, apa itu Pak aktivitasnya Pak? Ya, misalkan pada bulan Juni mampu membagi sembako di kalangan supir beca, lalu pada periode ini mereka memiliki inisiatif untuk membagi sembako kepada para pengemudi ojek online di sekitar Surakarta. Apa yang membuat mereka melakukan hal ini? Ya, mereka tentu saja memiliki logika pikir bahwa di dalam kehidupan sosial, secara akademik mereka telah belajar sehingga paling tidak mereka memiliki kompetensi sosial. Maka bentuk kompetensi sosial yang mereka miliki ini diterjemahkan di dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Terlebih pada masa pandemi ini tentu saja mereka punya ide-ide gagasan-gagasan besar bagaimana agar cara memberikan bantuan sembako itu bisa dilakukan secara daring, artinya melakukan pemesanan ojo secara online, lalu sopir ojo akan datang dan kita bayar sesuai tujuan pesan di mana kita mengarahkan sopir ojo itu. Lalu kita berikan sembako pada mereka untuk ya sekedar membantu meringankan beban mereka. Pelajaran apa sih Pak yang bisa diambil pihak kampus dengan terjadinya pandemi ini? Ya, jadi pelajaran penting bagi kami bahwa dalam masa pandemi tentu saja kita memiliki keterbatasan di dalam untuk melakukan aktivitas-aktivitas normal sebelum pandemi. Yeah. Dengan aktivitas pandemi ini tentu saja proses pembelajaran juga kita lakukan secara daring. Kegiatan-kegiatan rapat, kegiatan-kegiatan mahasiswa ini juga banyak sekali dilakukan secara daring. Ini semata-mata untuk membantu pemerintah dalam upaya memutus mata rantai pandemi COVID. Tentu saja situasi ini hal yang baru, tentu saja banyak yang belum siap dan dipaksa harus siap untuk melakukan aktivitas daring di masa pandemi ini. Jadi ini akan lebih mendewasakan mahasiswa dan seluruh sivitas akademika ya dalam rangka membantu pemerintah di dalam memutus mata rantai COVID. Iya, ini sangat menginspirasi sekali dan tentunya bisa menjadi contoh bagi kita semua begitu ya Pak ya. Nah ini bagaimana caranya agar mungkin bisa menjadi contoh juga bagi orang tua maupun lembaga-lembaga lainnya agar bisa mendorong dan juga melahirkan generasi muda yang memiliki solidaritas kemudian juga memiliki empati yang besar jika dalam keadaan semacam ini seperti pandemi maupun bencana lainnya. Bagaimana caranya? Jadi begini, lembaga kami STIE Surakarta tentu saja di dalam proses pembelajaran ini selalu terbuka kepada mahasiswa dengan prinsip bagaimana proses belajar itu di luar kelas maupun di dalam kelas itu harus asik. Kemitraan antara dosen dengan mahasiswa ini ibarat mitra belajar, mitra melakukan penelitian, mitra di dalam melakukan pengabdian. Maka tenaga pengajar kami juga mengajarkan hal-hal yang bersifat sosial. Kompetensi sosial harus dikuasai, kompetensi kepribadian harus dikuasai, sehingga mampu mewujudkan proses pembelajaran itu menjadi hal-hal yang aktual. Maka pada siang tadi dilakukan proses pembagian sembako secara online oleh adik-adik mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa.
mahasiswa dan dipimpin oleh para duta kampus terpilih pada tahun 2021. Baik, Pak, rencananya ke depan akan melakukan aksi-aksi apa saja nih? Ya, jadi aksi sosial adalah tradisi dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi menjelang puasa, pada hari raya Kurban, lalu pada momen-momen Dies Natalis, mereka sangat antusias melakukan aktivitas-aktivitas berbagi. Ini bagian dari Tridharma perguruan tinggi kami, yaitu Dharma ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini bentuk pengabdian kita, artinya perguruan tinggi melalui mahasiswa, ini secara langsung pada masyarakat dengan keterbatasan dan kemampuan yang mereka miliki. Mereka mampu mengalokasikan dana, mampu efisiensikan dana dari program kerja sehingga mampu digunakan kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai tambah. Ya, contohnya kita lihat dipraktekkan oleh rekan-rekan mahasiswa. Ya, apakah ini akan berlanjut atau hanya setelah pandemi usai? Berlanjut. Jadi sebelum pandemi pun ini juga menjadi bagian program dari kegiatan kampus maupun kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa. Baik. Saya yakin bahwa ini akan selalu diteruskan dan dikembangkan oleh para pengurus dan adik-adik kelas mereka pada masa-masa yang akan datang. Baik, mudah-mudahan ini akan terus berlanjut ke depannya dan menjadi contoh bagi kita semua di sini untuk bisa meningkatkan solidaritas kita kepada sesama. Baik, terima kasih Pak Agus telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Malam. Selamat beristirahat. Selamat malam Mbak Tasya, terima kasih. Malam.